Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah Jualah, kita bisa lanjutkan kajian kita mentadabburkan ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan, dan pada kesempatan ini kita sudah akan menginjak ayat yang ke-15. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Katakanlah wahai Muhammad, apakah yang demikian itu lebih baik dibandingkan surga yang kekal yang disediakan Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Adalah surga itu merupakan balasan bagi mereka orang-orang beriman, sebagai balasan dan tempat tinggal yang nyaman. Lahum fiha, bagi mereka di dalamnya apa-apa, ma yasya'una khalidin, apa-apa yang mereka kehendaki semuanya, dan mereka kekal di dalamnya. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula, adalah merupakan satu janji Allah ya kepada mereka yang ditanggungjawabkan. Jadi Allah memberikan kepada mereka itulah janji terhadap kenikmatan yang selama ini mereka minta, mereka mohon, mereka berdoa, ya kita orang beriman agar masuk ke dalam surga. Nah inilah janji Allah akhirnya memberikan mereka masuk ke dalam surga. Kemudian nanti ayat ke-17, wa yaumal yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan seterusnya. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-15, 16. Sebetulnya ayat ini ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, ya, dari ayat yang ke-10 sampai 14. Saya singkatkan saja membacanya. Ketika Allah menerangkan pada ayat yang ke-10, Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Ketika Allah menerangkan bahwa Maha Suci Dia, zat yang kalau Ia menghendaki bisa saja lebih dari apa yang dibayangkan oleh orang kafir. Jadi dulu orang kafir itu menganggap mestinya Nabi itu datang dari sosok yang kaya, sosok yang punya harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, ya, sehingga pantas dia dijadikan contoh, pantas dia dijadikan sosok Nabi. Maka Allah katakan kalau Allah menghendaki bisa saja, bahkan lebih dari apa yang mereka bayangkan. Kekayaan Nabi akan bisa lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan itu. Kami bisa menyediakan Nabi itu surga, ya, mengalir di bawahnya sungai. Kami bisa menjadikan untuk beliau itu istana-istana, sebuah kepemilikan harta yang besar dan tidak terhingga. Bal kadzabu bisa'ah, sebetulnya alasan mereka membantah itu, ya, sampai menuntut supaya Nabi itu mestinya didampingi malaikat, Nabi itu mestinya adalah orang yang kaya, orang yang punya harta yang banyak. Itu karena sebab mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami telah pastikan siapa yang mendustakan hari kiamat, nanti di akhirat akan mendapatkan azab api neraka yang menyala-nyala. Idza ra'athum min makanin ba'id, bahkan syair menyala-nyalanya neraka itu terbayangkan dalam bentuk seolah-olah ketika mereka memandang neraka itu dari kejauhan, ternyata sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Idza ra'athum min makanin ba'id, itu dari tempat yang jauh, ternyata neraka itu bisa melihat mereka, maksudnya begitu. Ra'at itu di sini api. Jadi bisa dibayangkan oleh kita, api neraka diibaratkan sebagai sosok yang bisa melihat. Artinya menunggu-nunggu, ini orang kafir gitu. Dari jauh dari pandang, ini bakal masuk ke tempat dirinya dalam sisa api neraka.
Nah, dari tempat yang jauh saja mereka sudah mendengar suara taghayyuzan wa zafira. Suara marahnya neraka itu sehingga membuat api itu menyala-nyala, menyambar-nyambar, mengeluarkan jilatan-jilatan apinya. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan, bahkan ketika akhirnya mereka dilemparkan ke dalam neraka di sebuah bahagian tempat neraka yang sempit, di neraka itu ternyata masih ada bagian yang sempitnya lagi. Sudah neraka yang besar, ada bagian yang sempit, mereka masuk masing-masing ke dalam neraka yang sempit itu. Muqarranina da'aw hunalika subura. Ya. Ketika itu mereka memohon kepada Allah agar mereka di sana mendapatkan celaka itu sekali saja. Jadi mereka mengharapkan justru biarlah Tuhan aku mati saja. Karena derita siksaan yang mereka alami, mereka minta agar mereka dibinasakan, mati atau hancur. Kata Allah, la tad'u liyauma subura wahidan. Kalian nggak bisa di akhirat itu hanya minta mati sekali. Beda dengan di dunia. Seperti bayangan kalian, mungkin akhirat akan terjadi seperti di dunia. Hanya sekali begitu mati, selesai, habis perkara. Padahal tidak. Kalau di akhirat, kalian disiksa, kalian mati, kalian dihidupkan lagi. Disiksa lagi, mati, dihidupkan lagi. Dan seterusnya. Makanya kata Allah, wad'u suburon katsira. Mintalah kepada Allah kebinasaan yang banyak. Karena memang kalian akan dibinasakan berulang-ulang. Nah, ayat 15 ini mengajak kepada mereka, apakah kekayaan yang mereka bangga-banggakan di dunia ini, yang mereka jadikan sebab dalam menilai seorang nabi utusan Allah itu mesti memiliki kekayaan yang juga banyak, apakah itu yang lebih hebat atau apa yang Allah janjikan di akhirat berupa surga ini? Karena sebab mereka sebetulnya bukan benar-benar menginginkan Nabi itu adalah sosok yang punya harta yang banyak. Tapi sebabnya karena mereka mendustakan hari kiamat itu. Itu hanya dalih yang diucapkan untuk menutupi kedustaan mereka atau ketidakpercayaan mereka tentang hari kiamat. Jadi mereka bungkus ketidakpercayaan mereka tentang hari kiamat dalam bentuk alasan, ya coba kalau Nabi itu orang kaya, Nabi itu punya harta yang banyak, mungkin kami mau beriman. Nah, itu ditutup dengan kata-kata itu. Makanya Allah katakan, bukankah kalau kalian beriman, tidak mendustakan Rasul, tidak mendustakan hari kiamat, keyakinan yang mereka atau yang mereka bantah atau mereka tidak percaya itu, hari ini akhirnya kalian akan bisa masuk ke dalam surga, surga yang kekal. Apakah apa yang mereka punya dengan surga yang kekal ini, mana yang lebih baik? Apakah yang mereka punya lebih baik? Itu begitu pertanyaan ini. Ada lika khairun, apakah yang kalian punya di dunia itulah menurut kalian yang lebih baik? Am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun. Apakah surga yang kekal ini yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa? Ya, tentu saja buat kita orang beriman, kita akan menjawab bahwa itu adalah sebenarnya dalih yang diucapkan oleh orang-orang kafir yang mereka pasti tidak bisa membandingkan itu karena kenikmatan surga yang jauh lebih daripada kenikmatan dunia. Kanat lahum jazaan wa masira. Adalah surga bagi orang-orang yang muttaqin ini adalah balasan dari Allah dan tempat tinggal, tempat kembali mereka. Jadi seolah-olah begini para jemaah sekalian. Nabi disuruh menyampaikan kata-kata ini itu dengan kata-kata yang sifatnya sebetulnya ini uslub susunan kata yang sifatnya kayak merendahkan mereka, membantah habis balasan atau respon mereka yang buruk tentang penilaian mereka kepada Nabi. Qul lahu ya Muhammad, coba katakan kepada mereka wahai Muhammad, ala sabilit taqri wat tahakkum. Ini adalah ungkapan kata-kata yang menyindir, kata-kata yang sebetulnya menjatuhkan mereka, kata-kata yang sifatnya sebetulnya merendahkan kedudukan mereka. Adzalikal azab khairun am jannatul khuldil lati wa'adaha Allahul muttaqin min ibadihi. Apakah azab sekarang ini yang kalian rasakan, yang dulu waktu di dunia bentuknya kenikmatan kekayaan, ya, yang dulu adalah harta yang banyak, tapi sekarang menjadi azab, ataukah dulu kalian dalam keadaan mungkin masih sulit bersama dengan Nabi berjuang dalam dakwah dan di jalan Islam itu waktu itu, yang di akhiratnya dapat surga yang kekal, ya,
apakah yang mereka punya atau yang kami janjikan kepada orang yang muttaqin ini, kata Allah. Wal uslub kama yadhar uslub sukhriyah wa tahakkum. Ini adalah susunan kata yang sifatnya merendahkan mereka, mengejek mereka sebetulnya secara tidak langsung, seperti memperolok-olok mereka. Jaza istihza'ihim bir rasul wa bi attiba'ihil mu'minin. Inilah balasan dari dulunya mereka memperolok-olok Nabi. Akhirnya mereka sekarang mendapatkan olok-olok, mendapatkan kerendahan itu. Seperti yang kita baca, kalau kita baca di dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat Al-Mutaffifin itu surat yang ke-83. Kita akan dapati satu keterangan tentang balasan ejekan orang-orang kafir yang dulu di dunia, merendahkan orang-orang beriman, menganggap orang beriman tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan, tidak punya kehidupan yang modern seperti yang mereka miliki dan banggakan. Nah, pada akhirnya mereka akan menyesali bahwa ternyata orang-orang beriman akan melakukan hal yang sama dengan mereka, tapi dalam sebuah keadaan dan kenikmatan yang kekal abadi di surga. Itu surat yang ke-83 dari ayat 29. Saya bacakan ayatnya ya. Dari ayat 29 dan seterusnya sampai di akhir dari surat Al-Mutaffifin surat yang ke-83. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa ini, orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat ini, dulunya waktu di dunia mentertawakan orang-orang beriman, mengejek orang-orang beriman. Ya. Mereka merendahkan kehidupan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Di mana apabila orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling kedip-kedipin mata. Mereka membuat sikap seolah-olah betul-betul mengejek orang beriman itu. Tuh lihat tuh orang rendah, tuh lihat tuh orang susah, tuh lihat tuh orang yang nggak mau maju, nggak mau modern, nggak mau macam-macam. Itu anggapan mereka demikian. Wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Dan orang-orang itu begitu orang beriman lewat, mereka saling mengejek dengan kedipan mata, lalu mereka balik ke keluarga mereka, ke teman-teman mereka, mereka cerita sambil terbahak-bahak, itu dia orang yang beriman, yang ngikuti Nabi Muhammad, orang susah semua, budak semua, orang nggak punya apa-apa, bagaimana bisa maju? Nah, itu yang disampaikan mereka kepada keluarga atau kepada teman-teman mereka sesudah mereka kumpul kembali dalam komunitas mereka. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jadi pada waktu mereka melihat orang-orang beriman saat itu, mereka berani mengatakan itulah mereka, itulah orang-orang pengikut Muhammad, itu orang yang sesat itu. Mereka berani mengatakan itu. Bila kumpul dengan komunitasnya, mereka berani mengatakan itu umat Muhammad adalah umat yang sesat, orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga orang mukmin. Artinya nggak ada masalah. Mereka nggak percaya ya terhadap orang beriman, tidak berarti orang beriman itu punya kekurangan. Karena orang beriman itu tidak mengharapkan mereka adalah bentengnya orang beriman. Mereka adalah penjaga orang beriman. Bahwa mereka masuk Islam menjadi beriman, menjadi tambahan kekuatan umat Islam. Orang beriman tidak menganggap tidak beranggapan seperti itu. Fal yauma, maka pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Yang terjadi sebaliknya. Orang-orang beriman di akhirat akan tertawa, akan tersenyum melihat kehidupan orang-orang kafir yang akhirnya Allah jebloskan ke dalam siksa api neraka. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan tempat yang sangat nyaman kalau bersender, ya kalau kita bilangnya apa ya sofa-sofa begitulah, yang nyaman sambil senderan, melihat siksaan Allah kepada orang-orang kafir. Artinya Allah izinkan beberapa waktu mereka melihat keadaan orang-orang kafir untuk membuktikan janji Allah tentang kebenaran janji Allah itu. Ya, tidak semuanya mereka dalam keadaan nyaman di surga melihat orang kafir menderita, tidak. Tapi diperlihatkan oleh Allah saat itu
untuk membalas apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir dahulu di dunia, memperolok orang beriman. Maka Allah kasih kesempatan. Ya, ternyata orang kafir akhirnya menderita dalam kesulitan seperti itu. Hal tuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Itulah sesungguhnya tiada lain balasan orang-orang kafir dari apa yang mereka perbuat di dunia. Akhirnya mereka lah yang merasakan diperolok-olok oleh orang beriman ketika hidup sudah sampai di hari akhirat. Nah, jadi kalimat di ayat yang ke-15 ini sekali lagi sifatnya adalah ejekan atau olok-olok atau hinaan kepada orang kafir yang menganggap bahwa kekayaan dunia itu adalah segala-galanya, menjadi ukuran dalam menilai seseorang, menjadi ukuran dalam memposisikan seseorang layak atau tidak menjadi seorang nabi. Kalau sekarang layak atau tidak menjadi seorang pemimpin, katakanlah gitu. Kalau nggak punya kekayaan yang besar yang banyak, nggak pantas misalnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ternyata di sana di akhirat mereka tidak punya apa-apa. Lalu kemudian ya ini diterangkan lebih lanjut. Tsumman tantaqilul ayat al-karimah lil hadits 'anil musyrikin wa ma'budatihim. Kemudian setelah ayat 14 15 ayat 15 dan 16 ini ya. Kajian ini atau ayat Allah ini berpindah kepada pembahasan tentang bagaimana orang-orang kaum musyrikin itu dengan sesembahan mereka. Bilaunin akhar min uslubi sukhriyah wa tahakkum. Dalam bentuk yang lain, tapi tetap ejekan dan hinaan kepada orang kafir. Ya. Jadi beritanya sekarang yang akan disampaikan oleh Allah kepada kita, umat Muhammad SAW ini adalah episode tentang bagaimana Allah memperlihatkan orang-orang kafir itu ya dengan apa yang mereka sembah selama ini, bagaimana yang terjadi. Fatatahaddath an yaumil qiyamah. Allah dengan ayat-ayat berikutnya di ayat yang ke-17, 18 dan seterusnya akan berbicara lagi tentang hari kiamat. Wa anil kufari wa ma yakunu lahum fihi minal khizyi wal 'ar, dan akan memberitakan tentang kehidupan orang kafir dan apa yang ada pada mereka berupa keinginan hidup dan ditelanjangi habis-habisan tentang nasib mereka di akhirat itu. Haina yajma'ullahul musyrikin, yaitu ketika Allah mengumpulkan semua orang musyrik di akhirat, wa kulla man ubida min dunillah kal malaikah wal masih ibnu Maryam wa Uzair wa yas'aluhumullahu a antum la'autum haula ila ibadatikum ya wa amartumuhum biha. Jadi dikumpulkan semua orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dengan sesembahan mereka. Semua yang mereka sembah selain Allah ikut dihadirkan seperti malaikat. Bagi mereka yang dulu di dunia menyembah malaikat, malaikatnya dihadirkan. Bagi mereka yang dahulu seperti orang Nasrani menyembah Nabi Isa, Nabi Isa-nya ditampilkan. Bagi mereka orang Yahudi yang menyembah Uzair, Uzair itu pun ditampilkan. Bagi mereka yang menyembah berhala patung, patung-patung itu ditampilkan oleh Allah di hadapan orang-orang musyrikin itu. Lalu Allah bertanya kepada sesembahan itu, kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada Uzair, kepada patung-patung itu. Allah bertanya kepada apa yang selama ini mereka sembah. Jadi orang kafir itu kan menyembah mereka, menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Isa, dan seterusnya. Allah bertanya, hei kalian sesembahan, kaliankah yang minta disembah, ya? Atau kaliankah yang memerintahkan mereka supaya harus menyembah kalian? Jadi ditanya oleh Allah, hei kaliankah yang minta untuk disembah, ya? Atau kalian yang memerintahkan mereka, ya, supaya mereka harus menyembah kalian, ya. Amhum abadukum min tilqa'i anfusihim, atau mereka sendiri yang beribadah kepada kalian tanpa kalian minta. Kalian tidak memaksa mereka, tidak meminta mereka supaya menyembah kalian. Bisababi ma kanu alaihi minadh dhalal, karena kesesatan mereka. Mereka sendiri yang memilih ingin beribadah, ingin sujud kepada kalian. Wal jawab ma'ruf. Jawabannya sudah tentu saja jawaban yang tidak dikehendaki oleh orang-orang musyrikin waktu itu di hari kiamat.
huwa tabri'ul malaikah wal masih mimman abaduhum. Tentu saja para malaikat, Nabi Isa, Uzair, patung-patung sesembahan mereka semua berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka dulu di dunia. Ya. Wa faidatu hadzal su'al taqri' al-kufar wa ikhza'uhum. Ini merupakan bentuk kalimat dari Allah untuk lebih merendahkan dan menilai buruk pandangan orang-orang musyrik waktu hidup di dunia dulu. Ya. Kama yuqalu li Isa alaihi salam, bagaimana Allah juga bertanya di ayat yang lain kepada Nabi Isa. Pertanyaannya lebih dirinci ya di surat Al-Maidah ayat 116. Ya, surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat 116. Allah bertanya kepada Nabi Isa begini. Nabi Isa yang selama ini dijadikan Tuhan, disembah oleh orang-orang Nasrani waktu di dunia, ya. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, "A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Hai Isa, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Engkaukah yang minta kepada pengikut-pengikutmu itu, kepada orang-orang yang akhirnya menjadi orang Nasrani itu, yang akhirnya mempertuhankan kalian, engkaukah yang minta agar dirimu dan ibumu dijadikan Tuhan selain Allah?" Tentu saja Nabi Musa menjawab tidak, ya, karena kalau seandainya kami melakukan itu, engkau sudah lebih tahu ya Allah. Wa anta a'lamu minni, engkau lebih tahu dari aku. Ya, maka Nabi Isa tentu saja tidak mengatakan itu. Ya, li'annahum idza su'ilu wa ajabu bima huwal haq tasdadu hasratal fatihim. Karena dialog yang semacam ini itu akan menambah beban, menambah bentuk penyesalan yang besar dari orang-orang musyrikin dulu. Bahwa ternyata mereka tidak pernah dipaksa untuk menyembah Nabi Isa, tidak pernah diperintah oleh Nabi Isa sendiri supaya memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan Nabi Isa mengakui dirinya adalah seorang Rasul. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Bahwa aku datang sebagai Rasul utusan Allah yang membawa kitab dari apa yang pernah terjadi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ini kitab sesudahnya membenarkan kitab Taurat. Begitu pula Nabi Muhammad membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil dan seterusnya. Ya. Maka kemudian Allah terangkan di ayat yang ke-17, 18, 19 sebagai berikut. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Nah ini kalimatnya demikian. Dan pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua orang-orang kafir musyrikin itu, wa ma ya'buduna min dunillah, dan dikumpulkan mereka bersama dengan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu, yaitu Nabi Isa, yaitu Uzair, yaitu malaikat, yaitu benda-benda yang lain. Fayaqulu, lalu Allah bertanya kepada mereka, a antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian semua yang membuat tersesat hamba-hambaku ini, mereka semua ini? Mereka adalah hamba-hambaku, kata Allah. Kalian membuat mereka sesat? Kalian meminta mereka supaya menyembah kalian? Amhum dallus sabil, atau mereka sendiri yang tersesat jalan itu. Mereka yang memilih sendiri kesesatan itu. Qalu, semuanya menjawab sesembahan itu. Ya malaikat, ya Nabi Isa, ya Uzair dan lain-lain. Semuanya menjawab, subhanaka ma kana yanbaghi lana. Maha suci Engkau ya Allah, tentu tidak pantas bagi kami, enggak layak bagi kami an nattakhidha min dunika min auliya, bahwa kami mengambil pimpinan ya selain Engkau, memposisikan diri kami sendiri sebagai aulia, meninggalkan Engkau. Ya. Walakin matta'tahum. Ya. Yang terjadi adalah Engkau sempat memberikan kepada mereka kekayaan, kata Nabi Isa, kata malaikat. Yang terjadi adalah kami tidak memaksa mereka, kami tidak meminta mereka menyembah kami. Yang terjadi adalah Engkau ya Allah memberi sedikit mereka kekayaan, memberi mereka sedikit kelebihan kehidupan dunia, ya.
wa aba'uhum, mereka dan orang-orang tua mereka punya kekayaan, hatta nasul dzikra, sampai mereka akhirnya melupakan kebenaran ini, merupakan jalan hak ini. Qauman buro, mereka menjadi sebuah kaum yang buro, yang celaka ya. Jadi bur itu artinya kaum yang mengalami kehinaan ya, atau kebinasaan ya, istilahnya itu kaum buro ya. Nah, kita akan lihat berikutnya kemudian dikatakan faqad kadzabukum, maka sesungguhnya mereka telah medustakan kalian bima taquluna ya, dengan apa-apa yang kalian katakan. Fama tastati'una sarfan wala nasra ya. Jadi istilahnya faqad kadzabukum, ini di hadapan orang kafir musyrikin, itu lihat, ternyata malaikat, ternyata Nabi Isa, ternyata sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah itu terang-terangan mendustakan keyakinan kalian. Kalian mengatakan kami menyembah mereka, kami sujud kepada mereka karena memang mereka yang minta kepada kami misalnya. Ternyata semuanya menjawab tidak demikian adanya. Justru mereka lah yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau malaikat sebagai Tuhan, keinginan mereka. Ya, itu adalah bantahan terhadap apa yang mereka ucapkan selama ini. Fama tastati'una sarfan wala nasra. Saat ini di akhirat, maksudnya di azab itu, mereka tidak lagi sempat sarfan itu nggak sempat lagi bisa berpaling untuk menyelamatkan diri, ya, berpindah suasana, berpindah keadaan, wala nasra, dan tidak bisa mendapatkan satu penolong pun, termasuk dirinya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Waman yadlim minkum nuzikhu adzaban kabira. Dan barang siapa yang zalim di antara kalian waktu di dunia, ya, ngaku diperintah, ngaku diharuskan beribadah, padahal itu pilihan mereka sendiri, menjadikan Tuhan Nabi Isa, menjadikan Tuhan para malaikat, menjadikan anak-anak malaikat yang sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak perempuan Tuhan, ya, itu adalah perbuatan kezaliman mereka. Maka hari ini rasakanlah azab yang besar oleh kalian. Itu disampaikan demikian oleh Allah. Ya. Qala Mujahid, dalam mengomentari ayat ini Imam Mujahid mengatakan, kalimat wa ma ya'buduna min dunillah, apa yang mereka sembah selain Allah, kesembahan itu, kata Mujahid adalah Nabi Isa, Uzair, wal malaikah. Nah, itu malaikat juga. Jadi keterangan yang saya sampaikan tadi, itu diantaranya adalah dikomentari oleh Imam Mujahid. Bahwa yang dimaksud sesembahan yang ditanya oleh Allah kepada mereka sebagai sesembahan itu adalah malaikat, Nabi Isa, dan Uzair. Ya. Nah, itu sebagaimana di dalam ayat yang lain, di surat Saba, ayat ke-40, surat yang ke-34, Saba, ayat ke-40, sama itu bunyinya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Nanti pada hari ketika Allah kumpulkan mereka semua orang-orang kafir itu, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, inikah orang-orang yang dulu menyembah kalian, yang kalian sendiri minta supaya disembah oleh mereka? Nah, Allah juga bertanya hal yang sama nanti di akhirat, itu ada di dalam ayat yang lain. Fal kalamu khitabun lil malaikah. Kata-kata semacam ini adalah ucapan Allah kepada para malaikat. Wa taqri'un lil kuffar. Ya, ucapan Allah kepada para malaikat, ucapan Allah kepada Nabi Isa, ucapan Allah kepada Uzair. Tapi sifatnya kepada orang kafir itu sendiri adalah merendahkan mereka, membuat mereka malu sendiri, membuat mereka ternyata tidak bisa membantah kesalahan mereka sendiri saat itu. Ala nahwi qaulihim fil mislil masyhur. Ya, sebagaimana ungkapan mereka waktu di dunia yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, ketika mereka menolak dakwah para rasul itu, mereka selalu mengatakan dalam bahasa Arabnya begini, iyyaki a'ni, ya, wasma'i ya jarah. Faqad alima Allah subhanahu anna malaikah wa Isa munazzahun amma nusiba ilaihim. Ya. Mereka dulu waktu di dunia
mengatakan itulah Tuhan kami. Nah, tapi pada waktu di akhirat dia bilang, enyahlah kalian. Kalian bukan sembahan kami. Kami tidak menyembah kalian. Nah, itu di akhirat mereka bantah begitu. Padahal dulu di dunia itulah yang mereka sembah. Begitu ternyata mereka para sosok yang mereka sembah yaitu malaikat, Nabi Isa itu menerangkan kedudukan mereka bahwa mereka tidak minta disembah. Hanya orang-orang kafir itulah yang menyembah mereka langsung, memposisikan mereka sebagai Tuhan. Nah, maka saat itu mereka bilang kepada malaikat dan kepada Nabi Isa, kepada Uzair itu, nyahlah kalian dari kami. Kalian bukan siapa-siapa. Kalian bukan apa-apa bagi kami. Padahal dulu waktu di dunia mereka adalah sosok yang disembah oleh orang kafir musyrikin itu. Maka di sini jawaban dari para sesembahan orang yang dulu mereka sembah, yaitu malaikat, Nabi Isa, kemudian Uzair, ucapan mereka adalah qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Maha suci Engkau ya Allah, tentu saja tidak pantas bagi kami menjadikan selain Engkau sebagai pelindung, termasuk memposisikan diri kami sendiri sebagai Tuhan selain Engkau. Mana mungkin kami melakukan itu? Itu yang dijawab oleh mereka. Karena zahat ya Rabb anil andad wasyuraka. Engkau adalah sosok yang bersih ya Tuhan. Engkau sosok yang mulia, yang suci, yang tidak mungkin ada berbilang, ada sosok yang sama, yang setanding, yang sekuat atau yang setara dengan Engkau ya Allah, yang disyarikatkan kepada Engkau. Tidak mungkin. Fama yahiqqu li ahadin minal khalq an yu'bada ghairuka. Bahwa tidak mungkin ada salah satu di antara kami atau semua hamba-hambamu yang Kau ciptakan lainnya adalah sosok yang minta dan pantas untuk disembah selain Engkau. Tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin boleh itu terjadi. Dijawab oleh mereka. La nahnu walahum. Kami seperti kami juga nggak boleh mereka sembah atau yang lain-lain. Ya, soalnya ada orang-orang lain, penguasa-penguasa lain yang mereka sembah, itu juga tidak boleh mereka sembah. Wa nahnu bara'un minhum wa min ibadatihim. Kami tentu saja berlepas diri dari ibadah mereka, dari penyembahan mereka, dari keyakinan mereka. Ya. Kemudian di ayat ke-18 menarik di sini, malaikat atau Uzair atau Nabi Isa sedikit mengomentari, barangkali ya Tuhan, ini yang terjadi. Ya. Walakin mata'tahum, Engkau sempat memberikan kekayaan kepada orang kafir itu. Engkau berikan kepada mereka kenikmatan hidup, sehingga menjadikan materi itu sebagai ukuran dalam memandang seseorang. Ya. Wa aba'uhum. Jadi tidak hanya mereka, tapi bapak mereka. Udah dari dulu mereka jadi orang kaya. Jadi orang yang punya harta yang banyak. Ya. Hatta nasu dzikra. Sehingga akhirnya mereka lupa diri. Mereka lupa kepada Engkau. Lupa kepada peringatan bahwa akan datang nanti Rasul, akan datang bawa petunjuk, akan datang kebenaran, mengingatkan mereka. Mereka jadi lupa karena mereka diombang-ambing oleh kenikmatan hidup dunia yang mereka miliki. Wa kanu qauman bura. Mereka dahulu adalah kaum yang betul-betul nggak pantas untuk menjadi orang terhormat. Mereka orang binasa. Bagaimana mereka binasa pada hari ini di hari kiamat. Jadi sebetulnya orang-orang kafir di dunia ini dipandang punya kedudukan, punya keistimewaan hidup karena mereka punya harta yang banyak, atau diri mereka sendiri pun memandang orang lain dengan cara pandang seperti diri mereka. Kalau orang punya harta yang banyak, mereka memandang. Kalau orang itu nggak punya harta, mereka memandang sebelah mata, tidak mengindahkan. Ya. Nah, ternyata itu adalah hal yang akan berakibat buruk pada kehidupan mereka, dan mereka buktikan, mereka rasakan itu nanti di akhirat, bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya. Jadi sedikit komentar dari para malaikat dan Nabi Isa itu adalah, walakin agdaqta alaihim wa ala abaihim anwa'un ni'am. Engkau sempat ya Allah memang memberikan kepada mereka kenikmatan hidup, kekayaan, diri mereka dan diri orang-orang tua mereka. Hatta kanat sababan li'irad an dzikrika wa syukrika. Yang boleh jadi itulah salah satu penyebab mereka akhirnya berpaling dari peringatanmu, berpaling dari bersyukur atas nikmatmu ya Allah. Wa nasuma anzaltahu ilaihim. Mereka lupa terhadap apa-apa yang telah Engkau turunkan kepada mereka, yaitu berupa kebenaran Al-Quran dan semacamnya.
ala alsinati rusulika, yang dibawa melalui para rasul, lisan-lisan para rasul utusan Engkau ya Allah. Minad da'wah ila ibadatika wahdak, yaitu ajakan untuk hanya menghamba, ya, ajakan kepada beribadah hanya kepada Engkau saja. Wa kanu qauman bura. Nah, bura itu jamak dari ba'ir, ya. Ba'ir itu dalam bahasa Arab artinya al-halik, al-fasid, kehancuran, kerusakan, alladzi la khaira fihi, yang enggak ada sedikit pun kebaikan. Pokoknya itu gambaran tentang orang jelek, orang hancur, orang rusak. Nah, buro artinya kehancuran, kerusakan, ya, ketidakbaikan itu pada orang-orang kafir. Karena apa yang mereka perbuat di dunia ternyata tidak akan ada dampak apapun kebaikan sedikit pun kepada kehidupan mereka di akhirat. Tidak akan menyelamatkan mereka, tidak akan menolong mereka, ya, tidak akan memberikan pengaruh atas siksa Allah kepada mereka. Apalah artinya kekayaan yang mereka miliki waktu di dunia itu semua. Qala ta'ala taubiqan lil kufratil musyrikin wa tai'isan lahum min syafa'atihim. Lalu kemudian pada ayat berikutnya di ayat ke-19 itu dikatakan kepada mereka, faqad kadzdzabukum bima taqulun. Hei, gimana kalian orang kafir musyrikin? Itu lihat ternyata Nabi Isa, ternyata para malaikat, ternyata Uzair membantah omongan kalian. Mereka tidak pernah meminta kalian menyembah mereka. Tapi kalianlah sendiri yang meminta diri kalian menghamba kepada mereka atau memposisikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain aku, kata Allah. Fama tastati'una sarfan wala nasra. Maka pada hari ini kalian tidak bisa berpaling dari azabku dan tidak bisa menolong diri kalian sendiri. Fama tastati'una ayyuhal kuffar daf'an lil adabi ankum. Wahai orang kafir, sekalipun kalian tidak akan sanggup untuk bisa menolak atau berpindah posisi dari tidak merasakan azab, ya, jadi dari dapat azab berpindah kepada tidak merasakan azab, itu sudah hal yang mustahil. Wala nasran di anfusikum, kalian pun tidak ada penolong baik dari diri kalian maupun dari orang lain, min hadzal bala, dari azab Allah yang pedih ini. Wa qad kuntum taz'amuna annahum yadfa'una ankumul azab wa yansurunakum. Dulu kalian di dunia sempat berpikir bahwa malaikat ini, Nabi Isa ini, sesembahan kalian ini, kalau kalian sembah maka akan bisa menolong kalian. Ternyata Nabi Isa, malaikat, semuanya yang kalian sembah memberikan pengakuan, kami pun tidak minta disembah. Dan kami pun menyadari tidak mungkin kami bisa menolong mereka, orang-orang kafir itu. Maka orang-orang kafir akhirnya tidak ada yang menolong mereka dari azab itu. Wa man yadlim minkum nuzikhu adzaban kabira. Itulah kezaliman yang besar dari orang kafir. Ya, maka orang yang berbuat kezaliman di antara kalian pantas mereka mendapatkan azab di akhirat, azab yang besar saat ini. Ai wa man yusyrik minkum billah, siapapun di antara kalian yang berbuat syirik kepada Allah, fayadlimu nafsahu bihadzal kufri wal isyrak, dan menzalimi diri mereka dengan tetap dalam kekafiran dan pilihan-pilihan pandangan hidup yang sifatnya menduakan Tuhan, yang tidak fokus hanya kepada Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang berbilang, maka bagi mereka nudzikhu asyadda anwa'il adab. Bagi mereka hari ini akan aku berikan siksa yang pedih, siksa yang berat, yang tidak bisa mereka lolos daripadanya. Lalu kemudian kita akan sampai di ayat yang ke-20. Ya, masih ada waktu, saya lihat. Coba saya sedikit kerangkan, karena ayat yang ke-20 punya hubungan dengan ayat yang sebelumnya tentang keberadaan para rasul, yang ternyata sunnatullah fir rusul an yakuna minal bashar. Bahwa ketetapan Allah bahwa semua rasul yang Allah utus adalah semua manusia biasa. Ya, tetap ada di pasar, tetap makan dan minum. Bagaimana dulu ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kok Nabi ada di pasar, kok Nabi makan minum biasa seperti mereka. Nah, ternyata ini merupakan ketetapan Allah kepada semua rasul yang ada adalah memang dari kalangan manusia. Wa amma i'tiraduhum 'ala rasul, adapun sikap ejekan mereka, sikap bantahan mereka bahwa para rasul itu fi annahu bashar, kok dari kalangan manusia, ya'kulu wa yashrab kama ya'kuluna wa yashrabun,
yaitu makan dan minum sebagaimana apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum, orang-orang kafir itu maksudnya, wa yamshi fil aswaq, dan Rasul itu jalan di pasar, litakassub wa tijarah, untuk berbisnis, untuk berusaha mencari nafkah, wa anna hadza fi nazarihim ya munafin lirrisalah. Ini dalam pandangan orang-orang kafir itu nggak layak, nggak pantas Nabi itu, Rasul itu ada di pasar. Rasul itu mesti duduk terhormat supaya omongannya didengar, omongannya nasihatnya itu diterima. Dia tetap ya, dia bisa makan sendiri, ada yang nganterin makanan, ada yang nganterin hidangan, dia tetap. Nah, ini sebetulnya bantahan kepada orang-orang kafir itu. Faqad ja'a ar-radd alaihi, datang bantahan ini dari Allah untuk mereka. Dibayani anna hadhihi sunnatullahi fil anbiya'i wal mursalin, bahwa ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah baku terjadi pada semua nabi, terjadi pada semua rasul. Falau kana ahlul ardi malaikah, karena ya sifatnya adalah penduduk bumi itu adalah manusia, maka yang diutus oleh Allah juga manusia. Seandainya penduduk bumi ini isinya adalah para malaikat, la ba'atsallahu lahum ar-rusula minal malaikah. Allah juga pasti akan menurunkan nabinya, utusannya dari kalangan malaikat juga, supaya sejenis dan memudahkan untuk komunikasi dan memudahkan untuk dalam membangun percontohan-percontohan, teladan-teladan dalam perbuatan. Walakinnahum bashar, tapi kan mereka manusia, mereka bukan malaikat. Maka walihada kanatil hikmah, jadi yang diutus oleh Allah kepada mereka adalah juga manusia. Hikmah dari hal ini adalah an yab'atsallahu ilaihimur rusula minal bashar, bahwa Allah mengutus kepada mereka semua rasul dari kalangan manusia, li'annal jinsa ilal jinsi amilun, karena setiap makhluk yang sejenis, manusia dengan manusia, malaikat dengan malaikat, itu lebih amilun, lebih pas, lebih cocok, lebih klop, kalau bahasa kita itu sesuai setelannya, ya. Dia dikatakan bisa ini itu, maka manusia yang mengikutinya pun juga bisa ini itu. Dia bisa terbang, maka yang mengikutinya juga ikut bisa terbang. Kalau Nabi bisa bangun malam bertahajud, kakinya sampai luka, mohon kepada Allah, sampai ikut perang dan berluka juga dalam peperangannya misalnya, maka kita pun manusia bisa mengalami hal yang semacam itu. Sama, karena Nabi pun adalah seperti jenis mereka manusia. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, maka dari itu di ayat 20 Allah berfirman begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan kami tidak mengutus, ya tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad daripada para rasul yang kami utus selama ini sampai Nabi Isa maksudnya, illa innahum, kecuali mereka semua para nabi itu la ya'kuluna ta'am, benar-benar para nabi yang biasa makan makanan seperti yang kalian makan. Wa yamshuna fil aswaq, jalan di pasar seperti kalian juga. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, yang terjadi adalah kami memang sedikit memberikan ujian kehidupan bagi para rasul utusan kami, apakah kalian bisa bersabar dengan kenyataan hidup yang dihadapi oleh para rasul itu. Wa kana rabbuka basira, dan adalah Allah Tuhanmu sosok yang senantiasa melihat apa yang diperbuat oleh semua hamba-hambanya. Nah, jadi sebetulnya ini jawab dari ucapan mereka tentang diri Nabi Muhammad yang kemarin di ayat yang ke-8 mengatakan mali hadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi apa ini? Kok Nabi jalan di pasar? Kok Nabi makan makanan biasa? Nah, ini supaya kita juga, nah ini sebetulnya ayat ini secara nggak langsung punya dimensi lain bagi kita umat Nabi Muhammad untuk memandangnya begini, Pak, para jemaah sekalian, bahwa yang namanya sosok Nabi, sosok ulama, kalau sekarang sosok kiai, sosok ustadz, sosok orang yang bergelut dalam bidang agama, itu hendaknya adalah juga manusia biasa yang harus punya ma'isyah tersendiri, sesungguhnya punya kehidupan sendiri. Berdagang mereka misalnya, berbisnis mereka, jual beli apa misalnya, punya jual beli jasa dan sebagainya. Yang penting punya mata pencaharian sendiri. Karena ketika seorang
dai, seorang rasul, ya kalau sekarang adalah seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, tidak punya mata pencaharian sendiri, tidak punya bisnis sendiri, maka bukan tidak mungkin agama yang mereka punya akan menjadi bahan jualan mereka untuk mereka mencari makan. Inilah yang sebetulnya secara tidak langsung juga menjadi pemahaman ayat ini untuk kita pahami. Jadi kenapa Rasul itu kok didapatnya dari pasar, kok makan? Berarti Rasul itu bekerja, berarti Rasul itu berusaha sendiri dengan tangannya sendiri. Bukan kayak kiai sekarang, banyak kiai sekarang cuma duduk, muridnya disuruh nganterin makan, muridnya disuruh nganterin dia minuman, muridnya disuruh menjamin kehidupannya, membiayai kehidupan mereka. Itu tidak begitu sebetulnya. Biarkan mereka juga bekerja, biarkan mereka juga mencari nafkah, karena disitulah kemandirian mereka. Dan ketika mereka mandiri, mereka akan lebih bisa menyuarakan dakwah ini secara utuh, tanpa disekat-sekat oleh kepentingan orang lain, kepentingan penguasa, kepentingan orang yang tidak suka kepada dakwah yang tertentu misalnya. Itu karena orang ini tidak tergantung kepada kekayaan orang lain, tidak tergantung kebutuhannya kepada yang dimiliki oleh orang lain, karena mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Ini juga secara tidak langsung dari pemahaman ayat yang semacam ini. Ya, ini ayat ke-20, jadi mirip dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi ini menerangkan tentang sunnatullah, bahwa Nabi sifatnya seperti itu. Jadi Nabi nggak bisa malaikat, nggak bisa bentuknya sosok yang hanya diam di tempat, ya, sosok yang manis. Nah, makanya kalau ada seorang ulama hanya duduk manis di tempat, semuanya dijamin oleh murid-muridnya, itu keliru. Ya, justru yang terjadi adalah dia juga harus punya pekerjaan, dia juga harus punya penghasilan sendiri, dia harus ada di pasar, dia harus bersama dengan rakyat sehingga bisa membangun kehidupan perbaikan masyarakat itu bersama-sama. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa sampai ayat yang ke-20 dari surat Al-Furqan ini. Insya Allah kita akan masuk nanti ayat ke-21, ya, itu tentang thalabul musyrikin nuzulal malaika wa ru'yatullah, tentang permintaan orang-orang musyrik supaya Allah menurunkan malaikat dan Allah bisa menjadi sosok yang bisa dilihat oleh mereka di dunia. Itu nanti di dalam ayat yang ke-21 insya Allah. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb, lakal hamdu wa lakas syukru anta ilahuna anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan sesembahan kami. Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami. Engkaulah maksud dan tujuan hidup kami. Ridho Engkaulah yang kami cari, ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kami dan segenap orang-orang yang bersama kami, yang kami mencintai mereka dan mereka mencintai kami, ya Allah. Waghfir warham aba'ana wa ummahatina waghfir warhamal awsana bidu'a. Ampunilah pula orang-orang yang bersama kami, orang-orang tua kami, kakek kami, nenek kami, ayah ibu kami, dan orang-orang yang berwasiat doa kepada kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ini, dan berikanlah kepada kami tambahan pengetahuan yang selalu dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.